Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang forensik, khususnya drowning. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Ahmed mampu mengetahui definisi dan klasifikasi kasus tenggelam, kemudian mampu mengetahui pemeriksaan terkait kasus tenggelam, dan mengetahui perbedaan tenggelam pada air tawar atau air asin. Nah, bahasan kita hari ini yang pertama ada definisi dan klasifikasi tenggelam, yang kedua pemeriksaan pada kasus tenggelam, dan terakhir yaitu lokasi tenggelam. Nah, drowning atau tenggelam itu dibagi menjadi dua, primary drowning dan juga secondary drowning. Primary drowning itu korban meninggal di dalam air. Nah, dia dibagi lagi menjadi tipe kering dan juga tipe basah. Tipe kering atau dry drowning, dia itu diakibatkan dari spasme laring karena dia masuk air secara tiba-tiba dalam tubuh si korban. Nah, cairan itu tidak masuk ke dalam saluran nafas. Jadi dia masih kering, masih dry. Kalau wet drowning, itu udah terjadi aspirasi cairan ke dalam saluran pernafasan, sehingga dikatakan wet atau basah. Kemudian ada juga yang namanya immersion syndrome. Korban itu meninggal tiba-tiba saat tenggelam pada air yang sangat dingin. Nah ini karena dia sangat dingin, maka aktiflah refleks vagal. Nah ini yang menyebabkan bisa tiba-tiba meninggal. Itu tadi kalau soal primary drowning. Kalau secondary drowning, korban itu ada riwayat tenggelam dan dia meninggal selama perawatan akibat komplikasi dari tenggelam. Jadi dia tidak meninggal di dalam air, tapi ketika sedang dirawat dan meninggalnya akibat komplikasi setelah tenggelam tadi. Nah, ini ada beberapa tanda dan pemeriksaan luar ya. Nah, tanda korban masih hidup saat tenggelam itu kita lihat adanya cadaveric spasm, kemudian perdarahan pada liang telinga, adanya benda asing pada saluran pernafasan dan pencernaan, ada lumpur, pasir, tumbuhan, dan binatang air. Kemudian adanya bercak paltov di permukaan paru, berat jenis darah pada jantung kanan dan kiri juga berbeda, dan adanya tanda asfiksia. Kemudian kita bisa lihat juga lewat pemeriksaan luar. Nah, pemeriksaan luar pada korban yang drowning atau tenggelam, mayat dalam keadaan basah berlumuran pasir, lumpur, dan benda-benda asing lainnya yang terdapat di dalam air. Kemudian ada busa halus putih yang berbentuk jamur atau mushroom-like mass. Itu adalah mukus yang terbentuk ketika air dan surfaktan dari paru-paru itu tercampur. Bisa juga tampak kutis anserina, washerwoman hand, cadaveric spasm, karena dia kan kaget tuh tenggelam, makanya terjadi kekakuan saat dia kaget dan meninggal. Kemudian ada luka lecet akibat gesekan benda-benda di dalam air, penurunan suhu mayat, dan ada lebam mayat terutama pada kepala dan leher. Nah, pemeriksaan pada kasus tenggelam itu penting untuk dilakukan seperti pemeriksaan diatom. Diatom itu alga atau ganggang bersel satu dengan dinding terdiri dari silikat gitu. Nah, ini untuk mengetahui lokasi kematian. Kalau ada diatom, biasanya dia di air tawar tenggelamnya. Kemudian ada juga yang namanya pemeriksaan getah paru. Itu untuk mencari benda asing, pasir, lumpur, tumbuhan, telur cacing di dalam getah paru-paru mayat. Nah, jadi kalau dia meninggal dulu sebelum tenggelam, getah parunya negatif. Tapi kalau dia masih hidup saat tenggelam, maka getah parunya positif. Nah, ditemukan pasir atau ganggang karena tadi terhirup atau terjadi aspirasi. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan kimia darah, Gettler test, dan juga Derlecher test. Cara kita mengetahui kira-kira ini tenggelamnya di air asin atau tawar gimana? Kita lihat nih, kalau dia tenggelam di air asin, maka kematian biasanya diakibatkan edem paru. Jadi terjadi hemokonsentrasi. Dia mati dalam 5-10 menit. Dan yang jelas paru lebih berat. Jadi berat jenis jantung kiri lebih besar daripada kanan. Karena dia terjadi edem paru tadi. Nah, terus kalau dia tenggelamnya di air tawar, kematiannya akibat fibrilasi ventrikel, hemodilusi, peningkatan volume intravaskular, dan dia matinya lebih cepat, mati dalam 2-3 menit.
parunya lebih ringan, dan berat jenis jantung kanan lebih besar daripada yang kiri. Cara ngingetnya gimana? Kalau tawar kan ada huruf A-nya tuh. Nah, kita ingat A, berarti kanan. Kalau asin kan ada I-nya, berarti dia kiri. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang warga menemukan mayat diduga kematiannya karena tenggelam. Kemudian polisi meminta dokter untuk mencari sebab kematian. Dokter akan menjelaskan apakah mayat tersebut tenggelam di air asin atau di air tawar. Bagaimana patofisiologi yang terjadi ketika tenggelam? Jawabannya adalah B. Terjadi peningkatan volume intravaskular ketika tenggelam di air tawar. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.